Saya Kurniawan Yulianto, jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonan Mar, jangan lupa nonton Anan Official dan pasti ada video-video yang menyebar di atas karpet lapangan sepak bola putra Persida. Kesebelasan JC menempati posisi sebelah utara, sementara lawannya kesebelasan TKP menempati posisi sebaliknya. Ya, partai puncak penyelenggaraan event turnamen Hercules Cup tahun 2022 beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan, saudara, di bawah pimpinan wasit muda Bung Didi Priadi. Partai bersejarah yang disaksikan tidak lebih dari sekitar 750 juta pasang mata yang menyaksikan pertandingan final di lapangan sepak bola putra Persida. Baik saudara penonton, kita saksikan pertandingan final beberapa saat lagi akan segera kita pertandingkan. Dan kembali kepada penonton yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan. Dan kepada para penonton yang sudah memarkirkan kendaraan bermotor Anda di tempat parkir yang sudah dipersiapkan oleh panitia, kembali saya informasikan pegang erat-erat potongan karcis parkir tersebut karena istirahat pertandingan akan kami lakukan kemudiannya. Baik saudara, kita saksikan persiapan tengah dan juga sudah dilakukan oleh perangkat pertandingan. Fluid pertandingan babak yang pertama sudah terdengar, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan partai final Hercules Cup tahun 2022. Ya saudara penonton, kita saksikan kesebelasan TKP langsung melakukan tekanan tetapi berhasil diamankan Junaid. Dan kembali saudara, kini bola menghampiri Ramadan Saputra. Datang bantuan pemain kesebelasan JC lainnya, berhasil diantisipasi oleh Nedi Ramdan. Ramadan Saputra angkat bola, berikan intercept yang kurang cermat dilakukan oleh Dayat Arnold. Dan kembali kini TKP saudara lepaskan sebuah tendangan, tetapi sangat disayangkan saudara, sebuah percobaan yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan TKP Rabi berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan JC Mahendra. Ya, kita semua sepakat saudara penonton, ketika partai final terjadi ini merupakan duel dua tim terbaik saudara. Ya, tentunya pada pertandingan final ini kita nantikan Dewi Fortuna akan berpihak bagi kesebelasan manakah saudara, sehingga membuat mereka keluar sebagai juara dan mengangkat supremasi tertinggi Hercules Cup tahun 2022. Dan kita lihat saudara penonton, ini kesebelasan TKP mengancam lewat sebuah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Dani Arwin. Lepaskan tendangan langsung berhasil digagalkan dengan sundulan kepala yang dilakukan oleh Odoy arahkan umpan berikan kepada Kelvin, tetapi sangat disayangkan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lantaran ke dalam untuk kesebelasan Tangerang Kita Peduli sudah melakukan saudara. Rafi menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan JC. Kita saksikan saudara penonton, berbahaya. Oh saudara, sebuah shock terapi coba dilakukan pemain dari kesebelasan TKP pada pertandingan final yang masih seumur jagung, di mana tembakan spekulasi saudara dilakukan pemain dari kesebelasan TKP, tetapi beruntung bola berhasil ditepis oleh penjaga gawang Mahendra. Datang lagi gempuran dari kesebelasan TKP. Oh saudara, Mahendra kembali berhasil mengantisipasi bola. Nedi Ramdan datang menjuput saudara, lepaskan crossing, defending dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Datang lagi gempuran saudara penonton, kita saksikan diperagakan pemain dari kesebelasan TKP. Ia tampil sedikit mendominasi jalannya pertandingan di menit awal babak yang pertama saudara, karena kita ketahui menit awal dan menit akhir dalam permainan sepak bola merupakan menit yang sangat krusial. Di menit-menit seperti itulah gol acak kali tercipta, dan kini tim asuhan Jaro Wumu coba memanfaatkan menit krusial tersebut untuk mencetak gol. Dan kembali kita saksikan tekanan dari seperempat lapangan permainan diperagakan kesebelasan TKP. Bola kini dikuasai Rafi dorong bola berikan kepada pemain TKP lainnya, Fikri. Ya saudara penonton, sangat disayangkan sebuah manuver yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan TKP gagal untuk bisa membayarkan lini pertahanan dari kesebelasan JC. Dan kembali kita saksikan kini JC coba bangkit
sambil melihat ada full committed. Pelanggaran dilakukan Agusto. Tendangan bebas bagi kesebelasan JC. Baik saudara penonton, kita saksikan kapten tim kesebelasan JC Junaidi Abdullah, pemain yang dikenal memiliki tendangan bebas 80 juta. Coba untuk mempertontonkan kehebatannya dalam melakukan eksekusi tendangan bebas, di mana kini jarak tembak yang masih cukup jauh, tetapi apapun bisa terjadi saudara. Junaid lakukan sudah. Sangat disayangkan, kita saksikan tendangan bebas yang dilepaskan oleh Junaidi Abdullah melebar jauh dan tidak tepat sasaran, dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan TKP. Tendangan gawang sudah dilakukan saudara. Ronald berikan kepada Arwin lepaskan umpan kepada pemain TKP lainnya. Gomez diheading oleh Junaid kembali, kini bola jatuh di kaki pemain kesebelasan TKP. Ya saudara penonton, kembali tim asuhan Jaramumu terus menggempur ini pertahanan kesebelasan JC Kabel, tetapi Dayat Arnold berhasil meredam manuver yang dilakukan pemain dari kesebelasan TKP. Kini JC dari kaki Sumarna berikan umpan berbahaya dan saudara penonton, kita saksikan dialah pahlawan kemenangan yang menghantarkan kesebelasan JC melaju ke partai final lewat 2 golnya saudara. Aldo baru saja mendemonstrasikan kemahirannya dalam melepaskan shooting, tetapi beruntung tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Aldo melebar dan tidak tepat sasaran. Benar-benar dua tim yang pantas melaju ke partai grand final saudara. TKP berhadapan dengan kesebelasan JC. Kita saksikan hiburan menarik sudah kita rasakan pada pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak, dan kini JC menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan TKP. Ada full committed, pelanggaran dilakukan oleh pemain dari kesebelasan TKP. Tendangan bebas bagi kesebelasan JC. Wildan yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara. Kita saksikan mundur beberapa langkah. Wildan meletakkan bola pada posisi ideal dan juga bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan JC. Kita saksikan mundur beberapa langkah Wildan saudara, bersiap Wildan melakukan tendangan bebas bagi kesebelasan JC. Kita saksikan Wildan lakukan sudah, berhasil di-heading oleh Agusto. Bola liar menghampiri Odai, berikan umpan kepada Wildan maksudnya, tetapi sangat disayangkan. Kita saksikan saudara penonton, gempuran yang dilakukan pemain dari kesebelasan JC gagal dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, tanpa kehati-hatian yang begitu luar biasa juga diperagakan oleh pemain yang bertanding pada partai final ini saudara penonton, karena kita ketahui final adalah now or never, sekarang atau tidak sama sekali saudara. Dimana kita lihat saudara, kehati-hatian yang membuat para pemain dari kedua kesebelasan masih tampil sedikit kurang lepas untuk bisa menggerakkan kemampuan terbaik yang mereka miliki. Dimana saudara, kembali kini kesebelasan TKP menekan dari seperempat lapangan dan kembali gawang yang dikawal oleh Mahendra terus diberondong dengan tendangan-tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi sangat disayangkan saudara, percobaan kesekian yang dilakukan pemain dari kesebelasan TKP masih belum menemui titik terang dan akhirnya belum juga berhasil mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang pertama. Kita saksikan saudara penonton, The Boys are back, kembalinya si anak Kiran Kikiroka yang pada pertandingan final ini juga kembali dipercayakan oleh Jaramumu untuk bisa menggalang lini tengah dari kesebelasan TKP. Absen dari dua pertandingan membela kesebelasan TKP. Kali ini kepercayaan yang sangat luar biasa saudara diberikan oleh Jaramumu kepada Kikiroka untuk menggalang lini tengah dari kesebelasan TKP. Dan kita saksikan kembali saudara, ini pergerakan bola menghampiri penjaga gawang Ronald. Sebuah umpan kiriman yang dikirimkan pemain kesebelasan JC. Kikiroka kirim umpan berikan kepada rekannya. Kembali kita saksikan Odai berhasil mengamankan lini pertahanan kesebelasan JC. Counter attack dilakukan JC dari sisi kanan pertahanan kesebelasan TKP. Kita saksikan berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan TKP.
saudara. Support dari second line dilakukan oleh Ibu, kirim bola kepada Aldo, berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan TKP. Sebuah manuver cantik dilakukan oleh Rapi, masih Rapi melewati Dayat Arnold. Rapi saudara, kita saksikan gagal antisipasi yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan TKP lainnya Gomez, di mana sedikit malu-malu di mulut gawang dari kesebelasan JC saudara. Padahal andai kata Gomez sedikit memberanikan diri untuk melakukan sebuah sliding tackle, mungkin ceritanya akan berbeda. Dan kembali kita lihat gempuran yang diperagakan pemain kesebelasan TKP berhasil diredam oleh pemain kesebelasan JC, dan terdek dilakukan JC dari kaki Sumarna. Lepas yang cukup baik, kita saksikan Sumarna, masih Sumarna. Kita saksikan saudara penonton, sebuah gol cantik dikreasikan oleh pemain dari kesebelasan JC Sumarna lewat sebuah akselerasi yang menyisir dari sisi kanan pertahanan kesebelasan TKP. Aksi solo yang diakhiri dengan passing cantik yang dilakukan oleh Sumarna di kaki Sumarna. Terlepas yang cukup baik, kita saksikan Sumarna, masih Sumarna. Menggetarkan jaring kawan dari kesebelasan TKP untuk yang pertama pada pertandingan final kali ini saudara, dan akhirnya mengubah kedudukan 1-0 keunggulan kesebelasan JC atas lawannya kesebelasan TKP. Inilah sepak bola saudara penonton, di mana dominasi permainan dan penciptaan peluang yang sedikit dimiliki oleh kesebelasan TKP, tetapi fakta berbicara berbeda di lapangan pertandingan saudara. Permainan efisien yang dilakukan pemain dari kesebelasan JC akhirnya sementara menghantarkan mereka leading atas lawannya kesebelasan TKP. Dan kali ini saudara, usaha untuk menambah pundi-pundi gol dari kesebelasan JC gagal karena bola berhasil diantisipasi oleh Ronald, dan umpan panjang kiriman pemain kesebelasan TKP juga kurang cermat yang akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah pertandingan yang sangat menarik, cuaca yang juga sangat mendukung kita rasakan terjadi di lapangan sepak bola Putra Persiba. Sebuah laga bersejarah, partai final penyelenggaraan event turnamen yang diprakarsai oleh Grijaya dengan ketua umum mereka Bapak Haji Hercules. Kita saksikan saudara penonton, pada sore hari ini disaksikan tidak lebih tidak kurang dari 750 juta pasang mata yang hadir di lapangan sepak bola Putra Persiba. Dan kembali kita saksikan saudara, babak yang pertama terus bergulir, tetapi pelanggaran dilakukan oleh Ade Alvaro. Tendangan bebas bagi kesebelasan TKP, tendangan bebas saudara. Kita saksikan bagi kesebelasan TKP saudara penonton. Ramadan Saputra lakukan sudah angkat bola membelah sisi kanan pertahanan kesebelasan JC, tetapi sangat disayangkan kita saksikan terlalu deras dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan JC Kabul. Aldo kirim umpan kepada Ade Alvaro maksudnya, tetapi sangat disayangkan kita saksikan saudara, terlalu deras kiriman umpan yang diperagakan pemain dari kesebelasan JC. Ramadan Saputra angkat bola, berikan umpan kepada Rafi, Rafi teruskan umpan kepada Gomez, masih Gomez. Oh, sangat disayangkan kita saksikan tersendat di atas genangan air. Datang lagi gempuran dari kesebelasan TKP. Dayat Arnold kembali berhasil melakukan sebuah intercept, dan kini kesebelasan TKP dari kaki pemain mereka Diki lepaskan umpan, terblok oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Baik saudara, kita saksikan kini JC Kabo dari kaki Aldo, masih Aldo berbalik menekan
lepaskan sebuah tendangan keras tetapi sangat disayangkan saudara, tendangan yang dilakukan oleh Aldo masih menyamping dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara Bronton untuk kesebelasan PKP. Ronald lakukan sudah angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan. Kita lihat saudara Bronton kembali kiri kesebelasan PKP dari kaki Rapi. Kiki Roka masih Kiki Roka berhasil kontrol bola. Tanggung saudara. Umpan kiriman yang dilepaskan oleh Kiki Roka dan akhirnya bola keluar disapu bersih oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC dan kita saksikan peluang. Apa yang terjadi kita saksikan saudara penonton, pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan PKP nampak sudah diponis berdiri pada posisi outside dan akhirnya gagal sementara tekanan yang dilakukan pemain dari kesebelasan PKP. Baik saudara penonton, satu penonton si pemilik cannonball Aldo yang kembali maju sebagai Algojo tendangan, tetapi sangat disayangkan saudara, kali ini tendangan bebas yang dilepaskan oleh Aldo melambung jauh dari titik sasaran dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Tangerang Kita Peduli. Baik saudara, kita saksikan goal kick bagi kesebelasan PKP. Ronald yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang bagi kesebelasan PKP lakukan sudah, berikan kepada Diki arahkan umpan berikan kepada Afrizal. Rafi, kembali Rafi berhasil. Afrizal saudara penonton, Dewi Fortuna yang kembali nampaknya belum berpihak bagi kesebelasan PKP pada pertandingan yang pertama dan wasit pergantian pemain JC Ade Alvaro keluar nomor punggung 7 masuk Arifin nomor punggung 15 dan habis sudah menit bermain kakak kandung dari kesebelasan JC. Kita saksikan Ade Alvaro yang akhirnya kita saksikan saudara, sang arsitek tim dari kesebelasan JC Baung Rani menarik keluar Ade Alvaro dan memasukkan rekan senegaranya Arijek. Baik, kita lanjutkan kembali pertandingan babak yang pertama saudara, di mana kita lihat saudara penonton Dewi Fortuna yang juga masih belum berpihak bagi kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit kesekian. Bagaimana tidak, dalam beberapa momen kita lihat 3 tendangan menyamping dan 1 tendangan mengenai tiang gawang saudara penonton, membuktikan bahwa Dewi Fortuna meskipun bukan faktor dominan dalam permainan sepak bola, tetapi saudara penonton sedikit dibutuhkan oleh sebuah tim. Ya saudara, kini kesebelasan JC Kabel yang berambisi untuk bisa mencetak gol pengganda keunggulan menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan PKP. Kita saksikan John Rafi bekerja sama kepada Aldo. Ramadan Saputra berhasil melakukan intercept bola dengan baik dan kembali kita lihat kini kesebelasan PKP dalam situasi tertekan berhasil diamankan oleh Afrizal. Kita saksikan saudara penonton, kini bola dikuasai oleh pemain dari kesebelasan PKP, lepaskan umpan berikan kepada Rafi kepada Afrizal, kerjasama 1-2 berhasil diamankan oleh Odoy kembali saudara dan kini kesebelasan JC dari kaki pemain mereka Kelvin bekerja sama berikan kepada John Rafi, terjadi perebutan bola. Junaidi Abdullah berikan kepada pemain yang baru masuk di babak yang pertama Arijek, kepada Arijek kembali Junaid mengirimkan umpan tetapi sangat disayangkan saudara, distribusi umpan yang dikirimkan oleh Junaid terlalu deras dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, terdengar fluid dari sang pengadil, pelanggaran terjadi dan tendangan bebas bagi kesebelasan JC. Dani Arwin kirim umpan berikan kepada Gomez, masih Gomez dikawal ketat oleh 2 pemain dari kesebelasan JC dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain kesebelasan TKP dan kita saksikan Arijek kirim umpan kepada Aldo.
Ramadan Saputra dengan tenang berhasil menghentikan manuver yang dilakukan pemain dari kesebelasan JC. Terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan. Nedi Ramdan berikan umpan kepada Gomez, masih Gomez berikan umpan kepada Diki, masih Diki melebar berikan kepada rekannya. Kita saksikan saudara, dan wasit pergantian pemain TKP. Kiki Roka keluar nomor punggung 16 dari kesebelasan TKP. Kiki Roka nomor punggung 16 dari kesebelasan TKP keluar, masuk Sam nomor punggung 4. Baik saudara, kita saksikan aksi tim dari kesebelasan TKP. Lingga Ashadi nampaknya juga melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang pertama ini, di mana saudara penonton kita saksikan kembali kini pertandingan babak yang pertama berlanjut. Tendangan gawang bagi kesebelasan JC. Dayat Arno berikan umpan kepada Arije kepada Ipul kembali maksudnya, tetapi sangat disayangkan kita saksikan saudara, pergerakan bola keluar meninggalkan arena permainan. Ya saudara, lemparan ke dalam untuk kesebelasan JC sudah dilakukan, tetapi tercuri oleh pemain kesebelasan TKP. Masih TKP melakukan manuver dari sisi kanan pertahanan kesebelasan JC, dijauhkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Datang kembali gempuran, kita saksikan dari kaki Nedi Ramdan. Nedi berikan umpan kepada Diki, masih Diki kerjasama 1-2 yang cukup baik, tetapi berhasil digagalkan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Counter attack dilakukan JC, tercuri oleh Nedi berikan umpan Aprisal kembali, Aprisal ya. Kita lihat saudara penonton apa yang terjadi, dan lagi-lagi inilah sepak bola. Inilah sepak bola saudara. Babak yang pertama partai final terus berlangsung dan sudah memasuki menit ke-9, tetapi kita benar-benar sudah disuguhkan dengan sebuah pertandingan yang sangat menarik saudara. Berangkat kesalahan terjadi, dan beruntung saja kita lihat asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi bertanda pergerakan pemain dari kesebelasan JC. Aldo sudah berada pada posisi offside dan akhirnya menggagalkan kesempatan kesebelasan JC untuk bisa mencetak gol pengganda pada pertandingan final ini. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan TKP sudah dilakukan kembali. Kita lihat lepaskan umpan melambung berikan kepada Gomez yang dituju, berhasil diantisipasi dengan baik. Ramadan Saputra berikan kepada Sam, masih Sam berstyle, sentuhan pertama dilakukan oleh Sam. Dayat Arno kembali dengan dingin saudara, berhasil mengamankan lini pertahanan kesebelasan JC. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan TKP. Kita saksikan Dani Arwin berikan kepada Sam, masih Sam, gagal Sam untuk bisa melewati hadangan pemain bertahan dari kesebelasan JC, dan akhirnya saudara penonton, apakah yang terjadi? Terdengar kulit dari saudara, kita saksikan Dani Arwin lakukan saudara. Ya saudara penonton, kita saksikan lagi-lagi Dewi Fortuna masih belum berpihak bagi kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Di mana kita lihat peluang berikutnya lewat sebuah heading sundulan kepala yang dilakukan pemain dari kesebelasan TKP, masih menyamping tipis beberapa sentimeter dan akhirnya menggagalkan kesempatan kesebelasan TKP untuk bisa mencetak gol penyeimbang. Ya saudara penonton, kita lihat kembali kiri JC dalam situasi tertekan oleh pemain kesebelasan TKP. Dari kaki Diki berhasil dicuri oleh sang pencetak gol Sumarna berikan kepada Kelvin. Kembali kita lihat ada Augusto yang datang untuk bisa menghentikan laju pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan JC, dan akhirnya pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara penonton, kita saksikan untuk kesebelasan JC. Wildan berikan kepada Aldo berikan umpan kepada Kelvin. Aldo kembali kuasai bola, mengecoh satu pemain, dan kembali Ramadan Saputra berhasil
berhasil memotong sebuah umpan tarik yang dikirimkan oleh pemain dari kesebelasan JC. Sisi kanan pertahanan kesebelasan TKP nampaknya terus diekspos oleh para pemain kesebelasan JC untuk bisa melakukan tekanan, saudara penonton. Bahkan kita ketahui bersama gol Sumarna terjadi pada sisi kanan pertahanan kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kita lihat kembali, saudara, pertandingan babak yang pertama terus bergulir, masih terus setia disaksikan dan juga dimonitor oleh teman-teman dari Grid Jaya dari pusat sampai daerah yang pada sore hari hadir di lapangan sepak bola Putra Persiba untuk menyaksikan partai final penyelenggaraan event turnamen yang memang diprakarsai oleh Grid Jaya melalui Ketua PAC Kecamatan Pinang Bos Anjero. Saudara, kita saksikan 32 tim berkompetisi, 32 tim bertanding, dan pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022, dua tim terbaik akan bertanding untuk menggapai mahkota juara pada penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Putra Persiba yang bertajuk Hercules Cup tahun 2022. Kita saksikan babak yang pertama terus bergulir. TKP yang berupaya untuk bisa membayar defisit gol yang mereka derita, menekan dari sisi kiri pertahanan kesebelasan JC, dan kita lihat ini bola liar menghampiri pemain kesebelasan TKP Afrizal. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan JC, keluar Kelvin dari kesebelasan JC, keluar nomor punggung 9, masuk Plateng nomor punggung 16. Baik saudara penonton, kita saksikan arsitek tim kenamaan dari kesebelasan JC Kado, Agen Bauntani, nampak melakukan perubahan dalam komposisi kesebelasan JC pada pertandingan babak yang pertama. Sedikit cedera yang dialami oleh Kelvin akhirnya membuat dirinya terpaksa harus menepi dan tempatnya digantikan oleh Plateng. Sedikit menurun tensi pertandingan babak yang pertama, saudara, dan ini sedikit banyak menguntungkan kesebelasan JC. Kenapa? Sampai menit kesekian babak yang pertama mereka masih leading 1 gol atas sang lawan kesebelasan TKP, dan Aldo. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat kembali sisi kanan pertahanan kesebelasan TKP terus dibombardir oleh pemain dari kesebelasan JC pada pertandingan babak yang pertama. Kembali kita lihat Afrizal datang support Nedi Ramdan, Dani Arwin maju melakukan overlap, masih Arwin mengecoh juga Arwin. Ya Allah. Saudara penonton, inilah sepak bola. Kalau dalam bahasa sepak bola profesional, ketika sebuah tim terus melakukan tekanan tetapi belum berhasil menciptakan gol, finishing touch dan juga keberuntungan yang masih belum berpihak, saudara. Tetapi dalam bahasa sepak bola tarkam dikenal dengan istilah airnya bagus. Kita saksikan, saudara penonton, babak yang pertama bagi kesebelasan TKP benar-benar menjadi sebuah hal yang sangat amat, saudara, sangat amat membuat sport jantung. Kita saksikan, saudara penonton, bagi pendukung kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang pertama ini. Bagaimana tidak, serangan dari darat maupun udara secara membabi-buta sporadis, saudara penonton, dari beduk subuh sampai beduk isya yang terus menciptakan banyak sekali peluang emas, tetapi semuanya mentah ketika memasuki gawang kesebelasan JC. Kini servis tendangan bebas, saudara, dalam situasi open play. Kesebelasan TKP kesulitan untuk bisa menghadirkan gol, dan tendangan bebas pun demikian melambung jauh sampai ke pesantren Anuko. Tendangan pemain dari kesebelasan TKP, saudara, dan akhirnya membuat bola keluar
keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, babak yang pertama terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian, di mana hampir tidak ada space yang terjadi di lapangan sepak bola Putra Persida yang pada sore hari ini menjadi magnet yang berhasil menyedot jutaan pasang mata yang hadir untuk bisa menyaksikan laga akbar, laga puncak penyelenggaraan Hercules Cup tahun 2022. Dan Alda coba mencari ruang tembak, Sumatera. Kita saksikan saudara penonton, kembali peluang emas bagi kesebelasan GC, tetapi beruntung saja kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh Sumarna pun melambung dari titik sasaran gawang yang dikawal oleh Ronald dan akhirnya menggagalkan upaya kesebelasan GC untuk bisa mencetak gol pengganda keunggulan atas lawannya kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang pertama. Dan kembali saudara kita saksikan kesebelasan TKP membombardir lini pertahanan kesebelasan GC dalam situasi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Dani Arwin. Lakukan sudah Arwin, berbahaya, berbahaya. Dan kembali Junet berhasil mengamankan lini pertahanan kesebelasan GC dan alih-alih melakukan penguasaan bola dan ya akhirnya kepada pendukung GC, tolong itu gelas bekas air mineralnya dibuang kembali keluar meninggalkan lapangan. Ya, tolong dirapikan lagi, takut nanti akan mengganggu jalannya pertandingan. Ya, mohon kerjasamanya. Ya, karena gelas bekas air mineral itu sangat sensitif dengan sepatu pemain sepak bola, apalagi kalau sepatunya boleh kredit gampang kepleset. Baik. Baik saudara, kita lanjutkan dan juga kita saksikan kembali partai final di babak yang kedua. JC Kabel dengan kesebelasan TKP masih setia ditemani oleh Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Ya. Aduh. Masa tanya lagi no, orang baru mobil keceblos. Ya saudara penonton, kita saksikan babak yang kedua sudah bergulir. TKP langsung tancap gas untuk bisa mencetak gol penyeimbang, tetapi tercuri oleh Sumarna. Dan apa yang terjadi, kita saksikan upaya counter attack yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan GC nampak harus sementara berakhir karena asisten wasit mengangkat bendera tinggi-tinggi pertanda pergerakan yang dilakukan pemain dari kesebelasan GC sudah berada pada posisi offside. Tendangan bebas saudara kita saksikan bagi kesebelasan TKP sudah dilakukan dan kembali kini Augusto beradu spin dengan Sumarna penjaga gawang Ronald keluar dari mulut gawang saudara. Kita saksikan kini Pating berikan kepada Ari J, datang bantuan John Rafi. Kita lihat saudara ke belakang berikan kepada Ibnu, memanfaatkan lebar lapangan kepada sang pencetak gol Sumarna. Kembali kita saksikan gempuran dilakukan pemain kesebelasan JC, berhasil diintercept pemain bertahan TKP dan tertek melakukan TKP, tapi maju melesat Mahendra tidak mau ambil resiko saudara, bola dibuang keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Gempuran kembali dilakukan oleh pemain dari kesebelasan TKP yang berburu untuk bisa mencetak gol penyeimbang atas lawannya kesebelasan JC pada pertandingan babak yang kedua. Lemparan ke dalam sudah dilakukan saudara, kita lihat intercept dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Ada pelanggaran dilakukan pemain kesebelasan JC Aldo terhadap Augusto. Tendangan bebas bagi kesebelasan Tangerang kita peduli. Tendangan bebas saudara penonton kita saksikan bagi kesebelasan TKP. Augusto yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas lakukan sudah, berikan umpan kepada rekannya. Kita saksikan Aprizal kepada Rafa. Oh saudara penonton,
penonton. Kesempatan pertama yang kembali belum berhasil membuahkan hasil positif bagi kesebelasan TKP pada pertandingan final ini, di mana tendangan spekulasi yang dilepaskan oleh Raffi melambung jauh dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan JC. Lemparan ke dalam, saudara, kita saksikan untuk kesebelasan TKP lakukan sudah, dan kembali kita lihat terjadi perebutan bola dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan TKP. Aprisal kepada Gomez kepada Raffi. Dayat Arnold berhasil melakukan sebuah cover bola yang sangat baik dan akhirnya menggagalkan upaya tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan TKP. Dan kita lihat bersama-sama, saudara, apakah yang akan terjadi. Tendangan gawang bagi kesebelasan JC Kabel. Dayat Arnold yang bersiap melakukan eksekusi tendangan gawang, lakukan sudah, angkat bola, tetapi kembali berhasil heading oleh pemain kesebelasan TKP. Terjadi kerjasama satu dua yang cukup cantik diperagakan pemain dari kesebelasan JC. Pateng berhasil menangis perebutan bola, dan kembali kita saksikan, saudara penonton, umpan panjang yang kembali gagal diperagakan pemain dari kesebelasan TKP, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Mahendra. Selamat sementara gawang dari kesebelasan JC, saudara. Kita saksikan inisiatif tancap gas terus dilakukan pemain dari kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara penonton. Sadar hanya kau yang bisa menyelamatkan kesebelasan TKP dari perburuan untuk mengangkat titel paling bergengsi event turnamen Hercules Cup tahun 2022 yang juga disupport oleh Bapak Haji Joko. Kita saksikan bersama-sama, saudara penonton, mereka terus mengurung lini pertahanan kesebelasan JC. Kembali kita saksikan, saudara penonton, manuver dilakukan pemain dari kesebelasan TKP, tetapi sangat disayangkan, saudara, kita lihat nampak pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Kesalahan mendasar dalam melakukan throw-in dilakukan oleh pemain dari kesebelasan TKP, dan akhirnya lemparan ke dalam dianulir bagi kesebelasan JC. Baik, kita saksikan ekspresi ketegangan masih terus menghampiri pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore hari ini. Karena bagaimanapun demikian, saudara penonton, siapapun yang berhasil memenangkan pertandingan pada sore hari ini akan mencatat sejarah tersendiri, saudara, di mana akan berhasil untuk kali pertama keluar sebagai juara pada penyelenggaraan event turnamen yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Putra Persiba, saudara. Kita saksikan JC Kabo kembali menekan, berhasil dipotong oleh Ramadan Saputra, tetapi bola kembali tercuri oleh Arijek, dan akhirnya pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam, saudara penonton, untuk kesebelasan JC Kabel. Junet El Capitano dari kesebelasan JC yang akan melakukan throw-in. Kita saksikan, lakukan sudah, berbahaya, diintercept oleh Augusto Sam. Kita lihat, kirim umpan, berikan kepada rekannya Gomez, masih Gomez, ya gagal Gomez untuk memperdaya pemain dari kesebelasan JC. Itu, saudara penonton, kepada Aldo, skill cantik dipertontonkan oleh Aldo, masih Aldo Sumarna. Saudara penonton, kita saksikan sebuah aksi berkelas yang diperagakan oleh pemain dari kesebelasan JC Sumarna, tetapi sangat disayangkan kita lihat tendangan yang dilepaskan oleh Sumarna terbuat oleh pemain bertahan kesebelasan TKP. Kita saksikan kini menekan dari kaki Dani Arwin, masih Arwin ke belakang, berikan kepada Nedi Ramdan berikan umpan terlalu tajam, saudara. Kita saksikan umpan kiriman yang dilepaskan oleh Nedi Ramdan tanpa Ekan Cek dan juga Chandra pada final kali ini. Kita lihat kesebelasan TKP, saudara penonton, agak sedikit kesulitan untuk bisa mengembangkan
menunjukkan irama permainan terbaik mereka, saudara, di mana kebuntuan yang masih dialami oleh tim besutan Jaromumu masih belum berhasil dipecahkan meskipun berbagai daya dan upaya terus dilakukan pemain dari kesebelasan TKP, khususnya pada pertandingan babak yang pertama ya tadi, saudara. Dan kita lihat kembali usaha untuk bisa mencetak gol penyeimbang dari kesebelasan TKP sementara tersendat karena pelanggaran dilakukan oleh pemain kesebelasan TKP. Tendangan bebas bagi kesebelasan JC Kado. Dayat Arnold yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, saudara, untuk kesebelasan JC. Kita nantikan kepada siapa bola akan diarahkan. Mundur beberapa langkah Dayat Arnold, bersiap Dayat melakukan eksekusi tendangan bebas, lakukan sudah, kembali jatuh dalam penguasaan pemain TKP. Nedi berikan kepada Sam, gagal Sam untuk bisa melakukan kontrol bola dengan baik, dan kembali kita saksikan kini bola dikuasai pemain kesebelasan JC sebelum akhirnya Dani Arwin berhasil melakukan intercept dan akhirnya terlanggar. Tendangan bebas bagi kesebelasan TKP. Dani Arwin kirim umpan kepada Rafi, terpotong oleh pemain kesebelasan JC Ipul kerjasama kepada John, kurang cermat. Kita lihat kini bola jatuh di kaki Diki diberikan umpan kepada Sam Masudnya, berhasil digagalkan oleh Augusto. Heading bola, saudara, tetapi jatuh di kaki sang pencetak gol pada partai final ini Sumarna. Sumarna berikan umpan kepada Aldo, masih Aldo mencari celah, Aldo masih Aldo. Ya, kita saksikan, saudara penonton, Aldo yang berhasil melakukan sebuah tekanan, saudara, tetapi sangat disayangkan timing yang agak sedikit hilang dimiliki oleh Aldo. Momentum untuk bisa melepaskan tendangan spekulasi dengan baik yang akhirnya membuat tendangan yang dilepaskan oleh Aldo masih melambung tipis beberapa sentimeter dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan TKP. Tendangan gawang, saudara penonton, Ronald lakukan sudah, dan kembali kita lihat ini bola dalam penguasaan pemain JC. Pelanggaran handsball dilakukan oleh Nedi Ramdan. John, saudara penonton, kita saksikan melakukan tendangan bebas, berikan kepada Aldo kepada Sumarna. Ya, kita saksikan demonstrasi tendangan-tendangan dari luar kotak penalti nampak menjadi alternatif bagi para pemain kesebelasan JC untuk bisa menemukan celah di lini pertahanan kesebelasan TKP, tetapi sangat disayangkan semuanya masih belum tepat sasaran setidaknya pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara. Kembali kita lihat JC nampaknya semakin sangat nyaman pada pertandingan babak yang kedua untuk terus menekan lini pertahanan dari kesebelasan TKP, saudara. Dan kita lihat bersama-sama, saudara penonton, kini kembali bola dalam penguasaan penjaga gawang TKP Ronald, kembali berhasil heading oleh Arijek. Umpan yang kurang cermat dikirimkan pemain kesebelasan TKP dan kini bola dikuasai Arijek. Masih Arijek terus meneribol bola melewati satu pemain dan wasit pergantian pemain Sam dari kesebelasan TKP. Nomor punggung 4 kesebelasan TKP Sam keluar, nomor punggung 4 masuk Adit, nomor punggung 3. Ya, saudara penonton, kita saksikan kembali perubahan demi perubahan terus dilakukan oleh kesebelasan TKP setidaknya untuk bisa mendapatkan oase di tengah padang gersang, saudara penonton. Blessing in disguise, kesempatan dalam kesempitan yang coba dimiliki oleh kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang kedua ini, saudara. Kita saksikan kembali tendangan tersendat, saudara penonton, manuver yang dilakukan pemain kesebelasan TKP. Kini kesebelasan JC melakukan tekanan, saudara, dari kepala Arijek, kirim umpan jatuh dalam penguasaan dari Arwin kepada Adit berikan umpan kepada Arwin, kembali kita saksikan masih Arwin, saudara, dorong bola ke tengah, berikan kepada Nedi Ramdan, Nedi kepada Arwin, kembali kita saksikan Adit berhasil kuasai bola, lepaskan crossing, Odoy berhasil menggagalkan ini pertahanan JC. Nedi datang membantu tetapi jatuh di kaki Pateng, kantor tek coba dilakukan kesebelasan JC dari kaki Sumarna angkat bola, berikan kepada Aldo yang dituju, masih Aldo. Ya, saudara,
melebar tidak tepat sasaran, tendangan yang dilepaskan oleh Aldo dan akhirnya gagal untuk bisa membuahkan gol terusan ke gawang dari kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kita lihat saudara, ini kembali lemparan ke dalam untuk kesebelasan TKP sudah dilakukan dan kita saksikan saudara, John Rafi cukup baik kirim umpan kepada Ibu, tetapi terputus oleh pemain dari kesebelasan TKP. Ya saudara, kembali kini JC dari kaki John berikan kepada Ari Partai. Ya saudara penonton, kembali sebuah tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilakukan oleh pemain dari kesebelasan JC saudara, tetapi sangat disayangkan saudara penonton, tendangan yang dilepaskan oleh Pateng masih melambung tipis beberapa sentimeter dari gawang kesebelasan TKP yang pada partai final ini dikawal oleh Ronald. Dan kini tendangan gawang saudara untuk kesebelasan TKP sudah dilakukan, terjadi perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan TKP. Kita saksikan bersama-sama. Dani Arwin berikan umpan kepada rekannya, kembali saudara Afrizal kehilangan bola dan kembali kini bola jatuh di kaki pemain bertahan kesebelasan JC. Kita saksikan masih Ari Jack lepaskan umpan Pateng yang dituju Agusto berhasil melakukan intercept, aman sementara lini pertahanan kesebelasan TKP. Adit menangi perebutan bola, berikan kepada Diki, lepas bola dari kontrol pemain kesebelasan TKP. Ramadan Saputra, Rafi, Adit, masih Adit lepaskan tendangan. Kita saksikan saudara penonton, sebuah pengalaman yang juga sangat berharga didapati oleh seorang Adit, di mana saudara debutnya langsung dilakukan di partai final yang pada sore hari ini. Kita lihat saudara, kembali kini TKP Dani Dayat Arno kembali berhasil memotong laju bola, lemparan ke dalam saudara. Kita saksikan kembali bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam dan kembali kini TKP mendapatkan kesempatan saudara, tetapi tendangan pemain kesebelasan TKP Putra Porsiba. Dari para penonton yang hadir untuk bisa menyaksikan laga final yang pada sore hari ini mempertandingkan kesebelasan TKP dengan kesebelasan JC, sebiji gol yang dicetak oleh Sumarna berusaha untuk disamakan oleh pemain dari kesebelasan TKP dan kembali usaha mereka gagal. Intercept dilakukan oleh Dayat Arno. Baik saudara penonton, kembali kini bola jatuh dalam penguasaan pemain JC. Offside dialami oleh pemain dari kesebelasan JC dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Tangerang Kita Peduli. Tendangan bebas saudara kita saksikan bagi kesebelasan TKP akan terjadi. Ramadan Saputra lakukan sudah, berikan kepada Rafi Adit dan kembali kita lihat, saudara harus lebih ngotot para pemain depan dari kesebelasan TKP untuk bisa mengubah hasil pertandingan pada sore hari ini, di mana kita lihat saudara penonton, situasi 180 derajat sedikit terjadi pada pertandingan babak yang kedua ini saudara. Gawang yang dikawal oleh Mahendra terkesan adem ayem saudara dari bombardir yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan TKP pada pertandingan babak yang kedua. Dan kini Wildan saudara penonton bekerja sama kepada Aldo kembali terpotong oleh pemain bertahan kesebelasan TKP. Lagi-lagi kita lihat masih ada Odoy, lepaskan tendangan Odoy, tetapi sangat disayangkan saudara, tendangan yang dilepaskan oleh Odoy melambung jauh dari titik sasaran dan akhirnya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Tangerang Kita Peduli. Grip Jaya saudara, sebuah organisasi yang alhamdulillah pada tahun 2022 ini berhasil menjadi penggagas berlangsungnya event turnamen pertama setelah pandemi corona yang hampir 2 tahun lebih lamanya melanda negara kita tercinta. Dan kita ketahui bersama berkat support dari Bapak Haji Joko yang juga merupakan donatur
mengatur event turnamen ini. Kita semua sudah sampai pada partai puncak penyelenggaraan event turnamen Hercules Cup tahun 2022. Tangerang Kita Peduli coba terus melakukan tekanan saudara dari kaki Ramadan Saputra. Masih Ramadan terlanggar oleh pemain kesebelasan JC. Tendangan bebas saudara penonton kita saksikan untuk kesebelasan TKP. Arjeta Amarila Yeroka kembali kita saksikan saudara dikibarkan oleh sang pengadil pada partai final ini. Tendangan bebas Ramadan Saputra yang bersiap melakukan tendangan bebas lakukan sudah terjadi perebutan bola. Dan kita lihat penonton bola kini dikuasai Afrizal, tetapi ada intercept yang dilakukan oleh Dayat Arnold. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan TKP sudah dilakukan, kembali berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan JC. Dan saudara, kita lihat sebuah counter attack yang coba dilakukan oleh pemain dari kesebelasan JC berhasil diantisipasi oleh lini pertahanan kesebelasan TKP. John Rafi, ya saudara penonton, kini Nedi Ramdan kirim umpan berikan kepada rekannya Rafi, tertahan di kaki Will dan pelanggaran serban yang saya harapkan akan terus dilakukan penonton sampai laga usai. Dan kita lihat kembali pertandingan babak yang kedua bergulir. Kini tendangan bebas saudara bagi kesebelasan JC. Junaidi Abdullah yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara penonton bagi kesebelasan JC, membentur pagar tepis yang dilakukan pemain dari kesebelasan TKP. Ya saudara penonton, doa berbeda tentunya dipanjatkan oleh pendukung dari kedua kesebelasan yang bertanding. Bagi pendukung kesebelasan TKP yang sementara berupaya untuk bisa membayar ketertinggalan gol mereka saudara penonton, tentunya berharap waktu yang diberikan oleh sang pengadil masih begitu banyak, dan juga berharap jam tangan wasit rusak agar lupa waktu pertandingan. Tetapi bagi pendukung kesebelasan JC sebaliknya saudara penonton berharap sang pengadil secepatnya meniup free kick tanda pertandingan berakhir, karena dengan free kick pertandingan berakhir yang ditiup oleh sang pengadil artinya JC Kalbo lewat Bos Ketoy, pengusaha muda yang bergerak di bidang optik dari kawasan Perigi Lama, akan membopong trofi juara Hercules Cup. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan JC Wildan yang cedera keluar nomor punggung 14 masuk Ridya nomor punggung 2. Baik saudara, kita saksikan akhirnya Wildan tidak mampu melanjutkan jalannya pertandingan saudara penonton, dan kita lihat kembali ke pertandingan kita gulirkan. Apakah yang akan terjadi? Kita masih menantikan keputusan pengadil. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan JC Kabo sudah dilakukan. Kembali bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan kesebelasan JC. Terjadi perebutan bola saudara, kita saksikan dimenangkan pemain kesebelasan TKP. Sangat disayangkan. Kita lihat saudara, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dan kita saksikan Diki angkat bola Afrizal. Junaidi Abdullah berhasil mengamankan lini pertahanan kesebelasan JC dengan sebuah clearance, dan kembali TKP membombardir lini pertahanan kesebelasan JC. Kita saksikan Diki, pelanggaran tendangan bebas bagi kesebelasan TKP. Augusto yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas saudara bagi kesebelasan TKP. Terjadi perebutan bola udara dimenangkan oleh pemain bertahan kesebelasan JC. Bola dibuang jauh keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya, kita saksikan harap-harap cemas terus terjadi dan menghantui pendukung dari kedua kesebelasan TKP. Kembali kita melihat melakukan tekanan, tetapi upaya mereka gagal, dan kini lemparan ke dalam saudara penonton untuk kesebelasan JC. Jiko Kabo yang saudara Ridya yang akan melakukan throw-in saudara penonton, bersiap Ridya melakukan lemparan ke dalam, lakukan sudah diintercept oleh pemain dari kesebelasan TKP Nedi Ramdan. Kalah dalam perebutan bola udara, dan kita saksikan Sumarna masih
Yang saudara penonton, kita saksikan kembali kini pertandingan babak yang kedua bergulir saudara, tetapi sangat disayangkan umpan kiriman yang dilepaskan oleh Nedi Ramdan nampak kurang cermat dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, pertandingan final yang dijadwalkan akan dihadiri oleh Ketua Umum GRIP Bapak Haji Hercules, tetapi sangat disayangkan beliau nampaknya urung hadir di lapangan sepak bola Putra Persiba akibat faktor kesehatan, dan beliau kabarnya sedang dalam perawatan di rumah sakit. Mari sama-sama kita doakan untuk Ketua Umum GRIP Jaya ini agar cepat sembuh dari penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Baik saudara, kita lanjutkan kembali. TKP menekan, kehilangan momentum saudara penonton, dan kembali Rati berhasil menangis perebutan bola, berhasil digagalkan itu, masih itu kirim umpan saudara Ramadan Saputra. Kita saksikan saudara penonton kembali peluang bagi kesebelasan TKP, masih urung untuk bisa menghadirkan gol penyeimbang ke gawang kesebelasan GC. Kali ini tendangan yang dilepaskan oleh Diki melambung dari titik sasaran dan akhirnya melakukan tendangan gawang bagi kesebelasan GC. Ya saudara penonton, kita saksikan menit krusial yang coba dimanfaatkan pemain kesebelasan TKP untuk bisa mencetak gol penyeimbang atas lawannya kesebelasan GC. Lemparan ke dalam Dewiran dan berikan kepada Afrizal kepada Dani Alun maksudnya, tetapi sangat disayangkan saudara, kerjasama yang diperagakan pemain dari kesebelasan TKP terputus. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan GC. Kita saksikan saudara penonton, Junet berikan umpan terpotong oleh Ramadan Saputra angkat bola, Dayat Arnold Adit hanya menendang angin pemain dari kesebelasan TKP. Pateng kembali diintersep oleh pemain bertahan TKP Ramadan Saputra kirim umpan berikan kepada Adit, lepas bola dari kontrol Adit, dan kita lihat saudara penonton, Agusto berhasil melakukan intersep. Datang lagi gempuran dari kesebelasan JC, terjadi perebutan bola. John Rafi menagih perebutan bola saudara kembali. Sangat berbahaya. Memang acara penonton bersiap untuk melakukan tendangan bebas, lakukan sudah di heading oleh pemain bertahan dari kesebelasan GC Junaidi Abdullah, tetapi sangat disayangkan saudara, tendangan yang dilepaskan oleh Junaid masih berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang Ronald. Sementara untuk penyerahan hadiah pada turnamen kali ini saudara penonton juga akan diserahkan oleh pengurus GRIP, di mana juara pertama nanti akan diserahkan oleh Ketua DPD Bapak Rafi, dan juara kedua akan diserahkan oleh Bapak Haji Joko, dan juga juara bersama akan diserahkan oleh Bapak Haji Hoirullah, dan juga Sekjen Bapak Guntur Usmana saudara. Kembali saya informasikan MDR dan juga satu lawannya saudara West Junior adalah semifinalis atau juara ketiga bersama pada penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Putra Persiba. Kita saksikan lagi-lah yang saya katakan pada awal pertandingan babak yang pertama saudara, ketika sebuah tim sudah melaju ke partai final saudara penonton, kedua tim yang bertanding adalah kedua tim terbaik saudara, tinggal menunggu Dewi Fortuna akan berpayung, akan berpihak kepada kesebelasan Malaka dari finalis yang bertanding di lapangan sepak bola Putra Persiba. Baik saudara penonton, meskipun sebiji gol yang dicetak oleh Sumarna di menit kesekian babak yang pertama, dan kesalahan terjadi berbahaya Rafi. Baik saudara penonton,
dan kita saksikan peluang emas bagi kesebelasan TKP. Peluang emas bagi kesebelasan TKP akan terjadi. Tendangan penjuru kita lihat bagi kesebelasan TKP, kesempatan untuk bisa mencetak gol penyeimbang bagi kesebelasan TKP. Kembali dan ya, akhirnya wasit yang memimpin jalannya pertandingan meniup peluit tanda berakhirnya partai final.